Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang saya bisa menyapa Anda di hari ini. Dan kita bersyukur hari-hari ini kita sedang menyambut datangnya Hari Raya Paskah, di mana Hari Raya Paskah ini diperingati oleh seluruh umat Kristen di dunia ini. Dan kalau kita belajar sejarah, maka di zaman Tuhan Yesus hidup, Hari Raya Paskah merupakan hari raya istimewa, hari raya besar bagi bangsa Yahudi. Bapak Ibu, kita akan merenungkan ada sebuah kisah, ada sebuah peristiwa di Alkitab yang kita akan renungkan di hari ini. Dan itu sebabnya renungan firman Tuhan di hari ini saya beri tema kelicikan yang berujung kejahatan. Mari kita membaca di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Yesus, kalau kita membaca ayat-ayat tersebut, maka kita temukan di waktu itu ada sebuah persekongkolan di mana imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi mereka berkumpul di rumah atau di istana imam besar, yaitu imam besar Kayafas, dan mereka sedang merundingkan sesuatu untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Dan kemudian mereka akan membunuh Yesus. Saudara, apa yang mereka lakukan ini benar-benar sangat serius. Karena mereka adalah orang-orang yang telah merasa sakit hati. Mereka benar-benar dengki dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya mereka melakukan sebuah perencanaan. Dan saya mau katakan, apa yang mereka lakukan ini adalah sebuah kelicikan. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu di dalam Injil Markus pasal 7 ayat 21 sampai 23. Perhatikan ayat-ayat ini baik-baik. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Alkitab mencatat firman Tuhan berkata bahwa ternyata perkara-perkara yang kita baca ini adalah merupakan hal-hal yang berasal dari hati. Itu sebabnya ketika imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi mereka merundingkan sesuatu untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Dengan kata lain, mereka sedang melakukan sebuah kelicikan. Maka ini semua bermuara dari hati mereka yang sebenarnya hati mereka sudah benar-benar sakit hati, dengki dengan Yesus. Saudara melihat orang-orang yang hatinya nggak beres, orang-orang yang hatinya terluka, orang-orang yang hatinya sakit hati, kecewa, mereka akan melakukan apa yang namanya perkara-perkara yang bisa membawa mereka kepada sebuah kejahatan. Itu sebabnya mari belajar dari peristiwa ini. Berhati-hatilah. Jaga hati kita baik-baik Bapak Ibu. Kalau hatimu hari ini sedang terluka, hatimu sedang dengki, hatimu sedang merasa dikecewakan, berhati-hatilah. Jangan sampai kita melakukan perkara-perkara seperti imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi.
Mereka benar-benar orang-orang yang terluka dan mereka melakukan sebuah kelicikan. Saudara, kata kelicikan itu dipakai kata dalam bahasa Yunaninya yang memiliki arti mereka sedang melakukan sebuah cerita yang dusta. Mereka sedang merancangkan sebuah skenario untuk melakukan sebuah tipu muslihat. Dan inilah yang mereka lakukan. Berapa banyak, saudara, orang-orang yang kemudian melakukan perkara-perkara ini karena sebenarnya mereka adalah orang-orang yang terluka. Kita melihat perpecahan sebuah gereja terjadi. Itu terjadi daripada orang-orang yang hatinya terluka, sehingga mereka membangun sebuah kelompok, mereka membangun sebuah persekongkolan, mereka melakukan apa yang namanya tipu muslihat, dan ujungnya adalah sebuah kejahatan. Dan gereja bisa menjadi pecah karena adanya tipu muslihat yang dibangun oleh orang-orang yang sebenarnya hatinya terluka. Mari kita perhatikan, ada banyak hal yang terjadi dari orang-orang yang hatinya nggak beres, sehingga mereka membangun sebuah kesepakatan untuk melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak berkenan, dan ujungnya adalah sebuah kejahatan. Saudara, kejahatan tidak hanya berbicara tentang apa yang namanya kemudian ada orang-orang yang dibunuh nyawanya, tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, sehingga orang lain kemudian terkena dampak dari apa yang kita lakukan, maka jika itu bersifat negatif, saya katakan itu sudah dalam kategori perbuatan yang jahat. Dan saya mau katakan, ketika Anda melakukan kelicikan di dalam pelayanan, Anda melakukan kelicikan di dalam sebuah usaha, Anda melakukan kelicikan di dalam sebuah pekerjaan, apapun itu macamnya, perencanaan, strategi yang Anda bangun di dalam sebuah tipu muslihat, dan ujungnya merugikan orang lain, ujungnya membuat orang lain kemudian menjadi terluka, mereka menjadi orang-orang yang kemudian terkena imbas dari apa yang Anda lakukan, maka Anda sudah melakukan sebuah kejahatan. Itu sebabnya ini sebuah dosa di mata Tuhan. Bertobat Bapak Ibu. Jangan pernah melakukan kelicikan. Ini sesuatu yang sangat tidak terpuji, sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Dan ingat, orang-orang yang berbuat demikian tidak akan mendapatkan apa yang namanya perkenanan dari Tuhan. Itu sebabnya mari hari ini jaga hatimu, bereskan hatimu. Jangan membangun kelicikan untuk sebuah kejahatan. Tapi mari belajar bereskan hatimu, lakukan apa yang baik, sehingga hidupmu menjadi berkat dan hidupmu memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kiranya renungan singkat ini memberkati Anda semua. Shalom.